Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar dari integral trigonometri dan integral volume benda berputar. Dan sebelum itu izinkan kami ingin memperkenalkan masing-masing. Saya sendiri Ibnu Aziz Fadilah dan rekan saya. Prasetyan Rizky Sesarwanto. Dian Sidik Azhari. Nah, kami dari kelompok Matang Aktu. Selamat menyaksikan. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi integral trigonometri. Nah, di sini integral trigonometri adalah kebalikan dari turunan fungsi trigonometri, di mana integral ini melibatkan fungsi-fungsi seperti sinus, kosinus, dan tanggen. Trigonometri sendiri membahas hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga, terutama segitiga siku-siku, berdasarkan pengertian integral dan trigonometri tersebut. Integral trigonometri dapat didefinisikan sebagai proses mencari fungsi asal yang melibatkan fungsi trigonometri. Selanjutnya ada rumus integral trigonometri, yaitu ada satu integral sin x dx itu min cos x plus c. Terus integral cos x dx itu sin x plus c. Terus integral tan x dx itu ada min logaritma natural nilai mutlak cos x plus c. Terus ada kotangan x dx itu positif nilai logaritma natural mutlaknya sin x plus c. Terus ada integral sec x dx itu ada positif logaritma natural nilai mutlak secant x plus tan x plus c. Terus ada integral kosekan x dx itu ada logaritma natural nilai mutlaknya kotangan x min secant x plus c. Nah, terus ini adalah contoh rumus dari trigonometri yang kita ambil dari contoh kotangan x. Kalau begitu dilanjut contoh soal integral sin 2x cos x dx sama dengan sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Integral 2 sin x cos x kali cos x dx sama dengan u sama dengan sin x du sama dengan cos x dx, yang hasilnya jadi 2 integral u du. Jadi di sini ada u kuadrat plus c sama dengan sin 2x plus c. Jawabannya di sini 2 sin kuadrat x plus c. Dilanjut di soal kedua, integral tangen x secant kuadrat x dx sama dengan u sama dengan tangen x 2 du per dx sama dengan secant kuadrat x integral u kali du, hasilnya setengah u kuadrat plus c sama dengan setengah tangen kuadrat x plus c. Nah, lalu contoh soal berikutnya ada di sini nomor 3, integral sin x per cos pangkat 2x dx sama dengan cos x terus sama dengan du dx sama dengan min sin x. Nah, lalu sama dengan min integral 1 per u pangkat 2 du, dan lalu sama bawahnya sama dengan 1 per u plus c sama dengan min 1 per cos x plus c. Hasilnya adalah sama dengan 1 per cos x plus c. Lalu di sini nomor 4 ada contoh soalnya integral cos 3x sin 2x dx. Penyelesaiannya cos 3x sin 2x sama dengan 1 per 2 sin 3x min 2x kurang sin 3x plus 2x. Nah, lalu di bawahnya ada 1 per 2 integral sin x minus sin 5x dx. Nah, hasilnya ini 1 per 2 cos x
minus 1/10 cos 5x plus C. Nah, lalu di sini ada konsep integral volume benda berputar. Nah, di sini tulisannya integral volume benda berputar ialah metode perhitungan volume benda 3 dimensi yang menggunakan integral untuk menghitung volume kulit yang terbentuk dari putaran bidang datar sepanjang sumbu putaran. Volume benda dengan metode cakram. Metode cakram yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianaloginya seperti menentukan volume mentimun dengan memotong-motongnya, sehingga tiap-tiap potongannya berbentuk cakram atau tabung. Diikuti oleh contoh soal nomor 1. Volume benda berputar Y sama dengan akar X sama dengan 0 hingga X sama dengan 4. Rumus volume I sama dengan Pi integral R kali X pangkat 2 dx. Rx sama dengan akar X. Pi sama dengan Pi integral 0 pangkat 4 akar X kuadrat dx. Pi sama dengan Pi integral 0 pangkat 4 X dx. Pi sama dengan Pi X kuadrat per 2 0 pangkat 4. Pi sama dengan Pi 16 per 2 min 0 sama dengan Pi sama dengan 8 Pi. Terus dilanjutkan soal nomor 2, volume benda putarnya Y sama X pangkat 2 dan Y-nya 4, batas X-nya 0 hingga 2. Jadi volume P-nya batas bawahnya 0, atasnya 2, 4 min X kuadrat, kurung 2 kuadrat dx. Buka kurungnya ini dikalikan, ini 4 kali 2 itu 16, terus X4 dikurang X2 jadi 8 X pangkat 2, baru X kuadrat pangkat 2 itu jadi X pangkat 4 dx. Itu volume sama dengan Pi 16X dikurang 8X pangkat 3 per 3 ditambah X pangkat 5 per 5 dibatasi batas bawah 0, batas atas 2. Volume Pi 32 min 4 per 3 plus 32 per 5. Volume sama dengan Pi 160 per 15. Jadi hasilnya 32 Pi per 3. Terus contoh soal nomor 3 itu ada volume benda berputar Y 2X plus 1 mengelilingi sumbu Y. Itu ubah bentuk X ke Fy. Jadi X sama dengan Y min 1 per 2. Batas Y 1 hingga ke 7. Jadi volume Pi batas bawahnya 1, batas atasnya 7. Y dikurang 1 per 2 kuadrat dy. Volume dengan Pi per 4, batas bawahnya 1, batas atasnya 7. Y min 1 kuadrat dy. Jadi volume Pi per 4 Y min 1 per pangkat 3 per 3, batas bawahnya 1, batas atasnya 7. Volume Pi per 4 216 per 3 dikurang 0 per 3. Jadi volume 7 per 4 2 Pi per 4 itu sama dengan volume 18 per Pi. Lanjut, volume benda berputar Y, X dan Y itu X kuadrat. Cari potong titik X sama dengan X kuadrat. X kurung 1X sama dengan 0 atau perpakaian dengan X-nya 0, X-nya 1. Terus volume P-nya kita ketemu batas bawahnya 0, batas atasnya 1. X min X pangkat 2 kuadrat dx. Pi batas bawah integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Kita kalikan X pangkat 2 jadi X pangkat 2 min 2X pangkat 3 plus X pangkat 4 dx. Jadinya Pi X pangkat 3 per 3 dikurang X pangkat 4 per 2 ditambah X5 per 5 batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Pi sama dengan Pi 1 per 3 per 1 per 2 plus 1 per 5. Ini di integral lah. Jadinya Pi sama dengan Pi 1 per 30. Hasilnya volume sama dengan Pi per 30.